Pemirsa, lantas apa saja agenda selanjutnya dalam melanjutkan misi bantuan kemanusiaan? Kita bergabung bersama jurnalis Metro TV yang ikut secara langsung dalam misi ini. Ada Insan Suwardi dari Yordania. Selamat pagi waktu Indonesia, Insan. Pagi, Insan. Lalu Insan, bagaimana sebenarnya persiapan tim Satgas Garuda Merah Putih dalam melanjutkan misi kemanusiaan untuk menyalurkan bantuan ke masyarakat Palestina? Ya, selamat pagi Jason dan juga Valen. Jadi saya juga ucapkan selamat pagi dari waktu Yordania. Mungkin kalau di sana sekitar pukul 9:37, di sini masih pukul 5:37. Saat ini memasuki misi hari ketiga dari kami anggota Satgas Garuda Merah Putih 2, termasuk komposisi di dalamnya ada awak media, dan dalam misi di tahun kedua ini Metro TV berkesempatan untuk ikut tergabung yang di dalam Satgas ini. Jadi total untuk persiapan untuk misi hari ini seperti 2 hari sebelumnya di penerbangan perdana dan penerbangan kedua. Di penerbangan ketiga ini nantinya tim Satgas akan bersiap untuk melakukan penerbangan lanjutan atau penerbangan ketiga dari Pangkalan Udara King Abdullah II. Nantinya tim Satgas yang on board, dan hari ini kami berkesempatan dari Metro TV ini juga akan on board langsung di dalam pesawat Hercules untuk nantinya melihat bagaimana penerjunan sejumlah logistik yang akan disalurkan di langit Gaza Palestina. Nah, pada penerbangan hari ini nantinya seperti biasa informasi yang kami dapatkan untuk hari ketiga juga akan menerbangkan untuk 2 pesawat Hercules tipe C-130J, dengan setiap pesawat akan membawa 34 bandel paket logistik yang akan disalurkan dengan sistem airdrop. Untuk sementara seperti itu sih Jason dan juga Valen. Oke, Insan. Jadi kalau kita lihat ya, yang di sana dari visualnya ada banyak sekali penerbang, itu dari TNI, dari Indonesia, dari Yordania juga. Nah, jadi totalnya tuh berapa banyak relawan yang ikut? Asal mereka dari mana saja, Insan? Iya, Valen, kalau membicarakan mengenai komposisi tim relawan yang ada di dalamnya, atau kami biasanya menyebut sebagai Satgas Garuda Merah Putih, untuk Satgas sendiri di tahun ini membawa 66 kru. Ini komposisinya mulai dari anggota TNI, ada juga dari Kementerian Pertahanan, lalu ada juga seperti dari Kementerian Luar Negeri, ada juga dari kami awak media, beberapa media nasional yang juga ikut berangkat untuk melakukan misi ini, untuk membantu publikasi dari sejumlah aksi Satgas untuk menyalurkan bantuan logistik di Palestina melalui Yordania. Karena memang untuk aksi ataupun operasi kemanusiaan ini juga tidak lepas dari kolaborasi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Yordania, dan Indonesia juga diundang oleh pemerintah Yordania untuk melakukan misi kemanusiaan ini. Karena ini bukan kali pertama, ini adalah tahun kedua Indonesia untuk melakukan operasi airdrop ini. Dan tidak hanya itu, Valen dan juga Jason, kalau dari hanggar yang kami lihat, di mana ada juga dari relawan-relawan Indonesia yang sebelumnya memang sudah biasa melakukan operasi kemanusiaan di Yordania untuk membantu masyarakat ataupun saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Mulai dari anggota Basnas, ada juga sejumlah WNI yang memang sudah menetap cukup lama di kawasan Yordania, ini juga ikut membantu dalam melakukan pengemasan dari sejumlah logistik yang nantinya akan kami salurkan kepada masyarakat Gaza dengan sistem airdrop setiap harinya. Jadi biasanya kalau di sekitar mungkin di pukul 8 ini sudah ready untuk melakukan operasi, hingga nanti pukul 10 hingga 11 waktu setempat biasanya 2 pesawat ini sudah dijadwalkan akan berangkat setiap harinya. Insan, ini bukan misi yang mudah tentunya, karena menembus perbatasan di sana itu harus bahkan dilakukan dengan cara yang seperti ini untuk bisa menyampaikan bantuan ke sana. Kalau Anda menilai di sana itu apa sebenarnya tantangan yang dihadapi selama menjalankan misi kemanusiaan ini? Sesimpel misalnya apakah ada informasi, ada laporan ketika misalnya pesawatnya ini lepas landas, ada kemudian misalnya potensi-potensi serangan rudal yang terjadi, yang warawiri, drone, seperti apa itu Anda melihat tidak dengan mata kepala Anda langsung? Ya, Jason, saya setuju dengan Anda memang bahwa misi ini bukan misi yang mudah untuk dilakukan, karena Indonesia memiliki tugas yang besar, terutama lewat tim Satgas ini, meneruskan instruksi dari Presiden Prabowo bahwa kita harus bisa menyalurkan bantuan logistik lewat udara, karena memang informasi terakhir jalur darat ini sudah ditutup oleh pemerintah Israel, sehingga jalur udara sebagai satu-satunya media yang bisa kita salurkan untuk mendistribusikan sejumlah bantuan logistik untuk masyarakat ataupun saudara-saudara kita yang berada di Gaza. Nah, kalau membicarakan mengenai tantangan yang saya lihat ataupun saya rasakan, karena memang nantinya ini akan penerbangan perdana, tentu nantinya saya akan bisa lebih merasakan apa saja
challenge yang akan saya rasakan. Namun dari beberapa tim Satgas yang saya sempat tanya, memang adanya koordinasi yang harus intens antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Yordania, karena sebelumnya disampaikan oleh Komandan Satgas Garuda Merah Putih II, Kolonel Penerbang Puguh Yulianto pun menyebutkan bahwa jadwal penerbangan ini cukup padat dan harus berkoordinasi antara sejumlah negara yang tergabung dalam operasi kemanusiaan ini, sehingga Indonesia bisa memanfaatkan waktu yang ada secara maksimal untuk menerjunkan seluruh logistik yang kami bawa, karena memang targetnya ini harus bisa mencapai 80 ton dalam misi operasi ini, dan memang sebelumnya juga sudah disampaikan masa operasi ini akan lebih diperpanjang, sehingga waktu ini jadi salah satu tantangan untuk bisa melakukan pendistribusian secara efisien, secara cepat, dan secara tepat dan juga aman. Kalau membicarakan mengenai ancaman-ancaman yang Anda sampaikan, memang ini harus kita waspadai, karena memang Satgas selalu berkoordinasi secara intens dalam internalnya untuk memastikan keamanan setiap kru dalam mengoperasikan kedua pesawat Hercules. Setiap take off hingga pendistribusian sampai dengan landing kembali ke Yordania ini pastinya akan ada potensi-potensi yang akan kami waspadai terkait hal tersebut. Insan, satu lagi Insan. Jadi pada saat nanti akan menurunkan bantuan dengan metode airdrop ini dijatuhkan dari atas ketinggian dengan menggunakan pesawat Hercules. Bagaimana caranya menentukan di mana titik nantinya bantuan ini akan dijatuhkan? Apakah nanti berpotensi mendatangkan bahaya untuk orang-orang yang menerimanya di bawah sana? Apa pertimbangan-pertimbangannya? Ya, Valen, ini memang benar kalau saya sebelumnya beberapa kali sempat membuat konten informasi untuk kanal sosial media Metro TV menyebutkan bahwa Indonesia memilih sistem airdrop untuk menyalurkan bantuan ini, dan beberapa mungkin masyarakat mempertanyakan atau mengkhawatirkan terkait keselamatan warga Gaza dalam menerima bantuan ini. Mungkin juga titik-titik mana saja yang dipertanyakan oleh masyarakat. Nah, kalau kami mengikuti rapat koordinasi dengan tim Satgas, memang hasil koordinasi telah memetakan titik-titik mana saja yang sudah dianggap aman, dan memang titik ini sudah dikoordinasikan dengan pemerintah Yordania, tentu saja dengan sejumlah pihak untuk memastikan dalam pendistribusian bantuan ini dengan sistem airdrop, kurang lebih dalam satu bundle yang diterjunkan ini ada 8 box bantuan yang berisikan paket bahan pokok yang biasanya mereka konsumsi. Kalau angkanya, ini saya mendapatkan informasi untuk setiap satu box ini memiliki berat berkisar kurang lebih 20 kg dan dilengkapi dengan parasut yang memiliki kemampuan menahan beban hingga 150 kg untuk satu bundle. Sehingga kalau melansir keterangan dari Kolonel Penerbang Puguh Yulianto menyebutkan bahwa sistem airdrop yang dipilih oleh Indonesia ini dengan tipe atau biasanya mereka sebut low cost low altitude. Dengan sistem ini menggunakan penerbangan ataupun sistem distribusi yang cenderung terbang dengan jarak yang lebih rendah, dengan beban yang lebih ringan, sehingga meminimalisir ataupun mengantisipasi sejumlah distribusi yang disalurkan ini tidak akan rusak, ataupun juga tidak akan menimbulkan tidak akan menimbulkan korban jiwa bagi masyarakat ataupun warga Gaza yang akan menerima distribusi ini. Nah, kalau sedikit mungkin dari visual yang sudah ada ini, untuk paket logistik ini sudah dilengkapi dengan honeycomb ataupun juga plywood, sehingga nantinya untuk bagian alas saat terjun ke bawah ini dipastikan untuk bantuan logistik ini tidak akan rusak, sehingga masyarakat Palestina ini bisa menerima bantuan logistik dengan kondisi yang utuh dan bisa langsung mereka gunakan untuk konsumsi harian. Tentu ini dari tim Satgas selalu meminta dukungan pada masyarakat Indonesia, karena memang pada periode operasi ini menjadi salah satu kado spesial bagi ulang tahun kemerdekaan Indonesia, agar operasi ini dapat berjalan dengan sukses dan nantinya target yang dicapai ini bisa maksimal dan bisa memberikan dampak yang baik bagi masyarakat Palestina, dan juga menjadi komitmen kita Indonesia untuk selalu mendukung Palestina. Kami kembalikan kepada Anda, Valen dan juga Jason. Ya, tentu itu yang menjadi tujuan utamanya, bisa memberikan bantuan semaksimal mungkin dan merata di sana. Tapi tidak kalah penting adalah bagaimana juga memastikan tim yang berangkat ke sana juga benar-benar tetap selamat dan aman begitu ya. Terima kasih Insan telah memberikan informasinya bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Thank you Insan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.